I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya senantiasa bersuka cita ketika memberikan pelajaran sekolah minggu di kelas dewasa, pria dan wanita senior. Dan pada pagi ini kita memasuki pelajaran yang ke-6 dari buku Murid Kristus Mengikutnya. Saya terus berdoa supaya kita dapat menjadi murid Kristus yang terus mengikut Kristus. Dan pelajaran ke-6 berjudul tentang murid atau saksi yang setia. Dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya terus berdoa, kita terus bertumbuh di dalam pembelajaran Alkitab kita, dan saat teduh pribadi kita dengan Tuhan, sehingga kita sehat secara rohani. Dan di masa sekarang, tetaplah juga menjaga kesehatan jasmani kita. Wabah penyakit dinyatakan masih ada di sekitar kita. Sebab itu, kenakanlah masker saat kita keluar dari ruangan, dan sering membasuh tangan kita. Karena sekarang ini kita lebih sering bersalaman, tos, atau bersentuhan satu dengan yang lain. Sebaiknya setelah itu menggunakan hand sanitizer atau tisu beralkohol untuk membersihkan kembali atau membasuh tangan kita dengan air dan sabun. Dan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain, terutama dengan orang-orang yang tidak kita kenal, supaya kita senantiasa sehat. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita belajar pelajaran yang ke-6, saksi yang setia, dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk kembali belajar Alkitab. Dan kami mau mengikuti apa yang Tuhan ajarkan dalam firman-Mu, supaya kami menjadi saksi yang setia, sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kami siap belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15. Saya ingin Bapak dan Ibu membaca bersama-sama dengan saya dengan bersuara. Baik, 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Kristus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terang yang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak tinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus.
dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ada sebuah kisah yang terjadi tentang seorang anak yang dibesarkan dahulu di sebuah negeri yang dahulunya bernama Uni Soviet. Nama anak itu adalah Nicholas. Dan dia rupanya adalah satu-satunya siswa di sekolahnya yang menolak bergabung dengan kelompok politik pemuda. Karena dia beriman kepada Allah, ia pun dikucilkan dan Nicholas diejek, diberi nilai jelek yang tidak seharusnya dia terima karena dia pintar. Dan rekomendasinya ke universitas ditolak karena dia hanya melibatkan diri di dalam imannya kepada Kristus. Meskipun mendapat tantangan, Nicholas tetap bertekun kepada Tuhan. Dan beberapa tahun kemudian ketekunannya itu dan imannya kepada Kristus tidaklah sia-sia, karena kemudian dia membawa beberapa penentangnya untuk bisa menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan kemudian Nicholas menjadi seorang pendeta dari sebuah gereja yang berkembang di Belarus. Nah, Bapak dan Ibu, setiap orang percaya dipanggil supaya tetap setia untuk menjadi saksi Kristus. Tidak semua orang percaya menyadari panggilan ini. Sehingga ada banyak orang yang tetap tidak mau hidup sebagai saksi Kristus. Ada juga orang-orang percaya yang menyadari tugasnya sebagai saksi Kristus, namun semangatnya makin surut. Nah, Paulus adalah salah satu contoh saksi Kristus yang setia. Bahkan Paulus tidak undur, meskipun ada banyak rintangan yang dihadapinya. Paulus secara khusus memberikan pengajaran kepada jemaat Korintus melalui keteladanannya dalam hal menjadi saksi yang setia, supaya jemaat di Korintus mampu menjadi saksi Kristus yang setia juga. Ada beberapa pokok penting yang patut kita mengerti berkenaan dengan saksi Kristus yang setia. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita memikirkan bersama-sama tentang kalau ada orang bertanya, siapakah seorang saksi Kristus itu? Bagaimana kita bisa menjawab? Ya, seorang saksi Kristus adalah orang yang hidup bersama dengan Tuhan dalam hidupnya. Dia melihat Kristus, dia mengerti bagaimana pikiran Kristus, dia mengerti bagaimana harusnya menyatakan diri Kristus kepada banyak orang. Karena dia mengalami Kristus dalam dirinya, dan itulah yang disebut sebagai saksi Kristus. Yang kedua, bagaimanakah seorang dapat menjadi saksi Kristus yang setia? Nah, ini membutuhkan tekad kita, membutuhkan semangat kita, dan juga membutuhkan ketekunan kita untuk tetap menjadi seorang saksi Kristus yang setia. Ketika kita mempelajari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15 tentang pelajaran kita hari ini mengenai saksi yang setia, maka kita akan melihat kebenaran yang pertama dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 2. Sikap seorang saksi Kristus yang setia. Kita akan mempelajari bersama kebenaran ini. Paulus menulis beberapa sikap yang semestinya dimiliki dalam hidup seorang saksi Kristus. Kalau kita melihat 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 2, di situ firman Tuhan berkata, oleh karena kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Jadi menjadi seorang saksi Kristus yang bersaksi adalah oleh karena kemurahan Allah saja. Yang kedua, seorang saksi Kristus itu tidak tawar hati atau tidak kehilangan semangat, selalu memiliki motivasi, ya, karena dia tidak pernah tawar hati. Yang ketiga, seorang saksi Kristus itu menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ya, apa itu perbuatan tersembunyi yang memalukan? Ya, berbuat dosa diam-diam, atau memiliki motivasi yang salah ketika melayani atau bersaksi. Nah, itu yang namanya perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Jadi tidak memakai firman Allah ini untuk kepentingan atau keuntungan
dirinya. Kami menyatakan kebenaran, yang kelima, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi kalau orang yang sudah hidup benar berani, ya silakan nilai kami, berikan pendapat kalian tentang kami. Di hadapan Allah kami telah hidup benar. Itu seorang saksi Kristus dalam menjalani hidupnya. Nah, kita akan bangga dan merasa terhormat kalau ditunjuk oleh presiden untuk menjadi menteri atau seorang duta besar. Nah, Paulus juga merasakan hal yang sama kalau ia mendapat tugas sebagai pemberita Injil. Karena dia menjadi ambasador, menjadi dutanya Allah ketika dia memberitakan Injil Tuhan. Itu dianggapnya sebagai karunia Allah bagi dia. Itulah sebabnya Paulus melaksanakan tugas itu dengan tidak menjadi tawar hati, namun dengan semangat dan sepenuh hati. Saat memberitakan Injil, seolah ia sedang berkata, saya mendapatkan karunia Allah hingga bisa menjadi saksi Kristus. Benar, bahwa tujuan bersaksi adalah melimpahkan kasih karunia Allah. Oleh karena itu, saksi Kristus yang setia tidak boleh memiliki maksud tersembunyi, baik untuk kepentingan uang atau maksud-maksud lainnya. Seorang saksi harus memberitakan Kristus dengan setia, menyatakan kebenaran sesuai dengan Alkitab. Mari Bapak dan Ibu kita renungkan, siapkah kita untuk menjalani hidup sebagai seorang saksi Kristus yang setia? Kebenaran yang kedua mengenai saksi Kristus yang setia dari 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 6, yaitu prioritas pemberitaan saksi Kristus. Tugas utama seorang saksi Kristus adalah memberitakan atau memberikan kesaksian tentang Kristus, sehingga seorang saksi tidak perlu dihantui ketakutan bahwa targetnya atau orang yang menerima kesaksian itu akan menolak Kristus. Karena memang kita mempunyai tugas memberitakan Kristus sebagai sebuah kesaksian. Kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Isi pemberitaan saksi Kristus bukan dirinya, melainkan Kristus. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu oleh karena kehendak Kristus. Nah, 2 Korintus 4 ayat 5, seorang saksi Kristus yang setia tidak akan mencari ketenaran bagi dirinya sendiri, namun bekerja segiat-giatnya untuk memuliakan Kristus. Hanya Allah saja yang sanggup menyingkirkan ilah zaman ini, yang membutakan mata rohani orang-orang yang belum percaya. Hanya Allah. Dan Roh Kuduslah yang membimbing orang untuk mengenal dan percaya kepada Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6, di situ Paulus menegaskan bahwa yang sanggup membuat terang bersinar di dalam diri seseorang hanya Allah. Dengan kata lain, seorang diselamatkan itu karena kasih karunia Allah yang menyinarkan terang itu kepada orang tersebut. Jadi benarlah bahwa tujuan bersaksi adalah melimpahkan karunia Allah. Prioritas pemberitaan seorang saksi Kristus adalah Kristus sebagai Tuhan, dan supaya setiap orang boleh percaya kepada isi kebenaran itu. Nah, kebenaran mengenai seorang saksi Kristus adalah seorang yang menyerahkan diri, menerima tugas dari Tuhan untuk bersaksi dengan bimbingan Roh Kudus kepada setiap orang. Kebenaran yang ketiga mengenai saksi yang setia dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Paulus bersaksi bahwa kekuatannya sebagai seorang saksi Kristus itu datang dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Tetapi harta ini yang kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Seorang saksi Kristus yang setia harus menyadari keterbatasan dirinya, sehingga ia tidak mengandalkan diri dan kemampuannya sendiri, tetapi dia mengandalkan kekuatan Allah ketika menyampaikan kesaksian. Kepandaian penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah hikmat Allah.
Kemampuan berbicara penting, tetapi Roh Kuduslah yang jauh lebih penting karena Dialah yang memberikan kita kemampuan untuk berbicara. Seorang saksi Kristus tidak dijamin bebas dari kesulitan. Ya, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 sampai 9. Ada banyak penderitaan dan Paulus bisa melewati berbagai macam penderitaan atau kesulitan itu tanpa menjadi depresi dan masih bisa hidup. Itu semua hanya karena kekuatan yang berasal dari Allah. Paulus kuat dalam penderitaan sebagai saksi Kristus karena dia membawa Yesus di dalam hidupnya. 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 11. Dan Kristus telah berhasil bertahan dan menang dalam penderitaan yang dialaminya, maka dengan teladan dan kekuatan itu juga Paulus berusaha bertahan dalam pemberitaan agar Injil dapat diberitakan kepada banyak orang. Jadi benarlah bahwa tujuan bersaksi adalah melimpahkan karunia Allah. Dan seorang yang memberitakan Injil seolah sedang berkata, jika saya bersaksi, itu karena Allah yang memampukan. Sumber kekuatan saksi Kristus adalah Allah sendiri di dalam Roh Kudusnya. Kebenaran yang keempat tentang saksi yang setia dari 2 Korintus pasal 4 ayat 12 sampai 15 berbicara mengenai pengharapan saksi Kristus. Beberapa kali Paulus mengalami bahaya maut, namun ia tidak mempermasalahkan asalkan orang lain memperoleh hidup yang kekal dari pemberitaan Injil yang dilakukannya. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-12. Bagi Paulus, saksi Kristus harus meletakkan pengharapan yang melampaui dunia ini. Paulus percaya bahwa Allah akan membangkitkan dirinya bersama Yesus untuk menghadap hadirat Allah. 2 Korintus 4 ayat 14. Itulah sebabnya Paulus giat memberitakan Injil karena dia ingin menghadap Allah dengan persembahan bahwa ia telah melaksanakan tugas dari Allah. Pengharapannya dia akan bertemu dengan Allah, bertemu dengan Kristus yang dikasihnya itu. Paulus juga berharap ada banyak orang yang percaya kepada Yesus, sehingga makin banyak orang yang bersyukur karena sudah diselamatkan Allah melalui pengorbanan Kristus dan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Semakin banyak jumlah orang yang percaya, maka semakin banyak kasih karunia yang dilimpahkan Allah. 2 Korintus 4 ayat 15. Benarlah bahwa tujuan bersaksi adalah melimpahkan karunia Allah. Dan seorang yang memberitakan Injil seolah sedang berkata, saya ingin kamu selamat dan menikmati karunia untuk tinggal bersama Allah di sorga. Itulah pengharapan seorang saksi Kristus. Ibu, kita sudah belajar bersama-sama untuk menjadi seorang saksi yang setia dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15. Firman Tuhan berbicara sikap hidup seorang saksi Kristus yang setia. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Prioritas pemberitaan saksi Kristus. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. Sumber kekuatan saksi Kristus. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 11. Dan pengharapan saksi Kristus. 2 Korintus 4 ayat 12 sampai 15. Dan biarlah firman Tuhan dapat kita lakukan dalam hidup kita. Jadilah saksi Kristus yang Tuhan kehendaki. Mari kita akan mengakhiri pelajaran sekolah minggu kita dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar Alkitab bersama. Dan kiranya Tuhan terus kami permuliakan dalam hidup kami, dan kami mampu menjadi saksi Kristus yang setia, seperti firman Tuhan yang kami pelajari minggu pagi ini. Terpujilah Tuhan, berkatilah Bapak dan Ibu, supaya mereka menjadi saksi Kristus yang setia dimanapun mereka berada, kapanpun, dan Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Than to be